Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mendiskusikan pro dan kontra terkait penetapan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Perkenalkan, nama saya Zikri Fajrin dengan NIM 2302 110907. Perkenalkan, nama saya Diraji Paralase dengan NIM 2302 110881. Perkenalkan, nama saya Suci Hairul Citra dengan NIM 2302 11 0876. Saya sebagai tim pro. Saya sebagai tim pro. Saya sebagai tim kontra. Kalian mikir nggak sih pada zaman Pak Soeharto itu, dia layak nggak sih sebagai pahlawan nasional? Menurut aku sih pemerintahannya sih di zaman dia tuh nggak pantas sih dibilang dia dapat gelar pahlawan gitu, karena waktu zaman dia itu dia tuh pemerintahannya tuh seperti Pemerintahan otoriter. di mana di zaman dia tuh para rakyat itu atau masyarakat tidak boleh mengutarakan isi hatinya atau pendapatnya. Seperti contoh itu seperti di Korea Selatan. Itu sih kalau menurut aku, karena nggak cocok aja dia dikasih gelar pahlawan, karena juga pernah menjadi kolonial Belanda. Kamu gimana sih? Kalau menurut aku nih ya, dalam segi ekonomi itu tuh Pak Soeharto tuh dia banyak banget loh pengaruhnya. Kayak dia ada menetapkan kebijakan-kebijakan pada tahun 1966 yang mana kebijakan-kebijakan tersebut contohnya seperti kebijakan moneter itu tuh beliau membuat kebijakan yang mana nanti suku bunga itu dinaikkan, suku bunga bank. Jadi uang yang beredar di negara tuh bakal nggak terlalu banyak, jadi menekan inflasi. Terus juga beliau membuat kebijakan fiskal dan anggaran berimbang yang mana nanti negara tuh pengeluarannya nggak bakal melebihi dari pendapatan negara. Jadi bahasanya nggak besar pasak pada tiang lah gitu. Terus juga kebijakan pemulihan neraca pembayaran yang mana itu tuh beliau meningkatkan arus ekspor dan impor negara Indonesia. Jadi arus kas masuknya itu lebih banyak lah, dan juga ada negosiasi utang pada negara luar gitu. Kalau menurut Ora gimana? Menurut aku nih ya, mana mungkin aku tidak setuju dengan pernyataan Pak Soeharto diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Sementara jasa-jasanya di Indonesia itu sangat banyak loh kawan-kawan. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang pertama memiliki satelit. Nah, satelit yang dibuat Pak Soeharto pada zaman itu merupakan satelit Palapa. Dengan tujuan, di situ Pak Soeharto ingin melancarkan komunikasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terutama juga memiliki tujuan untuk sebagai siaran radio, internet, bahkan bersangkutan dengan intelijen negara. Nah, yang kedua, Pak Soeharto bukan hanya mementingkan tentang pembangunan, tetapi Pak Soeharto juga mementingkan atau memfokuskan tentang bermutunya pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Soeharto menjalankan suatu program, yaitu pembentukan sebuah sekolah. Yang pertama ada sebuah sekolah SD Impres. Nah, di situ Pak Soeharto memberikan suatu program di mana pada tahun 1970-an itu digencarkan programnya selama 6 tahun dan dijalankan di seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga, ini nih paling penting. Pak Soeharto itu menjadikan Indonesia sebagai pengekspor beras terbesar di dunia. Di mana pada tahun 1969 di situ Pak Soeharto menjabat. Nah, di situ mungkin ada suatu kewalahan. Pak Soeharto hanya 12,5 juta ton menghasilkan beras. Tetapi dengan berkat kegigihannya pada tahun 1984, Pak Soeharto memampukan memproduksi beras yaitu sekitaran 25,8 juta ton. Kan nggak sih kawan-kawan perjuangan Pak Soeharto untuk Indonesia? Nah, bukan hanya itu loh, Indonesia bukan hanya pengekspor beras, namun berubah menjadi swasembada beras. Pada tahun 1984 itu, Pak Soeharto berhasil menekankan harga sembako dan BBM. Nah, tentu saja di sini merupakan bahwa bangsa Indonesia mampu menjadi negara yang berkembang dan setara dengan negara-negara yang berkembang dan maju. Nah, tentunya saya sangat setuju dengan penggelaran Pak Soeharto sebagai pahlawan nasional. Nah, dari pemberiannya terhadap Indonesia, Pak Soeharto juga dijuluki sebagai Bapak Pembangunan.
Dimana saya sangat setuju bahwa Pak Soeharto menjadi bapak pembangunan, karena Bapak Soeharto itu mampu meningkatkan produksi maupun pendapatan serta menurunkan tingkat inflasi seperti yang kawan saya bilang tadi, Zikri. Nah, tentu sangat luar biasa perjuangan Pak Soeharto di zaman penjabatannya. Nah, menurut saya seperti itu sih. Jadi waktu zaman Pak Soeharto tuh nggak hanya sisi negatifnya saja, banyak juga ternyata sisi positifnya. Dan saya salah berpikir juga soal Pak Soeharto. Saya kira Pak Soeharto itu hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan rakyat. Betul itu teman-teman. Jadi Pak Soeharto itu banyak sekali loh jasa-jasanya buat Indonesia, bahkan menunjukkan bahwa Indonesia itu jauh lebih maju mungkin dari negara-negara lain. Tapi Pak Soeharto pada zaman itu juga gigih loh teman-teman untuk membentuk suatu negara Indonesia menjadi lebih maju dan setara dengan negara-negara yang lebih berkembang lagi. Nah, jasa-jasanya itu luar biasa sih menurut aku, karena dia berkat kegigihannya, berkat kerja kerasnya, mampu membuat Indonesia semakin berkembang lagi. Nah, tingkat inflasi apalagi, tingkat perekonomian itu semakin menurun di zaman Pak Soeharto. Nah, gimana nih? Itu benar. Jadi nggak mungkin kan sosok seperti beliau nggak dapat gelar pahlawan nasional. Itu tuh beliau sudah melakukan banyak perubahan terhadap negara kita, negara Indonesia. Nah, gimana nih, Cid? Ada yang menentang lagi nggak? Jadi, teman-teman, gelarnya Pak Soeharto itu sebenarnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, karena masa pemerintahan Indonesia itu bukan hanya mengutarakan tentang positif dan pasti ada negatif. Nah, yang dimana kita harus mendukung sistem pemerintahan Indonesia. Jika memang itu merugikan, kita harusnya menentang itu dan membuka suara. Tapi dalam sistem pemerintahan Indonesia, baik itu presidennya, tentu adalah sisi positif dan sisi negatifnya. Dan sisi positifnya kita berharap bahwa pemerintahan Indonesia yang menjabat pun harusnya mengutarakan masyarakatnya terlebih dahulu. Dan itu juga bertujuan untuk meningkatkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.